Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi teman-teman dalam diskusi kita kali ini. Diskusi mengenai hal yang penting tapi juga tetap santai teman-teman. Kita membahas seputar zakat, infak, dan sedekah. Dan khususnya pada kali ini kita akan membahas tentang zakat perikanan. Sebagaimana yang teman-teman tahu, mungkin zakat itu hanya zakat mal, zakat fitrah, ataupun zakat tabungan ya. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa ada juga namanya zakat perikanan. Teman-teman juga mesti berpikir, apakah semua jenis pekerjaan ataupun peternakan berupa perikanan itu terkena zakat ya? Dimana kan teman-teman juga sering menjumpai itu ada tambak udang, ada ya di sektor perikanan kan ada bermacam-macam ini ya, macam-macam pekerjaan ataupun penghasilan di peternakan perikanan. Misalnya tambak udang, rumput laut, ataupun tambak ikan-ikan yang di desa ataupun yang di pabrik besar gitu ya. Nah, itu secara garis besar sebenarnya terbagi menjadi dua. Zakat perikanan ini terbagi menjadi kepada dua objek zakat, yaitu yang pertama adalah kepada industri perikanan yang sifatnya budidaya. Jadi di ternakan di suatu tempat, baik itu pabrik besar ataupun di lingkungan sekitar rumah, tapi itu merupakan budidaya. Dan jenis yang kedua yaitu jenis peternakan ataupun perikanan yang mengambil sumber penghasilan itu bukan di penangkaran tapi di alam ya, seperti di laut, di sungai, seperti ada bagang di laut ataupun mencari ikan dengan menjala di sungai. Nah, itu terbagi menjadi itu dua, yaitu budidaya dan tangkap ya, kita bisa singkat menjadi dua jenis perikanan, yaitu budidaya dan tangkap. Mas, Oh ya, berarti entah itu nangkap di laut, entah itu hasil penangkaran atau budidaya, masuk ke objek zakat, Mas. iya. Sebagaimana kita tahu zakat-zakat yang lain ya, zakat harta, zakat pertanian, selama itu menghasilkan keuntungan dan keuntungan itu mencapai nilai tertentu, yaitu yang kita sebut nisab, maka itu wajib disakati. Bisa? Begitu ya. Terus kalau misal belut itu masuknya apa? Belut, nah itu yang saya tadi bilang. Semua jenis budidaya yang sifatnya di air begitu ya, bukan hanya ikan. Tadi ada belut, ada udang, ada rumput laut. Nah itu konteksnya sama, masuk ke dalam zakat perikanan. Jadi bukan hanya karena namanya perikanan itu hanya ikan, tapi tadi rumput laut, belut, dan udang itu masuk ke dalam zakat perikanan ini. Itu masih dalam itu ya, perikanan ya, kalau belut ya. Iya. Selain belut apalagi ya? Budidaya lobster mungkin ya. Nah, cuman lobster bukan ikan, tapi kan itu masih mencakup di dalam zakat perikanan. Ikan asin. Ikan asin, ya banyak bandeng itu ikan sih. Dia di luar ikan loh, kan banyak. Apalagi ya, contoh ya. Budidaya. Gurita. Oh ada ya. Ada yang budidaya. Iya pernah lihat. Ya, kalau gurita kayaknya lebih ke laut apa ya? Kalau dapat gitu. Iya sih. Nah, terus kalau bayar zakatnya gimana itu? Nah, tadi kan sempat disinggung mengenai nisab ya. Jadi semua yang mendatangkan keuntungan di sektor perikanan ini itu akan dikenai wajib zakat
asalkan ataupun selama yang dihasilkan itu mencapai batas minimal penghasilan yang dikenakan wajib zakat. Nah, di perikanan ini ada yang unik, ada pendapat dari ulama. Saya bacakan di sini, yaitu sumbernya berdasarkan riwayat Abu Ubaid, Sayyidina Umar pernah menginstruksikan seorang amil yang ada di Oman ya pada saat itu untuk tidak memungut ataupun tidak mengambil zakat yang hasil dari yang dia hasilkan, yang seorang itu hasilkan kurang dari 200 dirham. 200 dirham itu di masa sekarang itu sama saja dengan 85 gram emas. Nah itu jadi nisabnya adalah 85 gram emas. Nah, jadi tinggal dikalikan saja tuh. Emasnya emas murni ya, bukan emas yang berapa karat, tapi yang 24 karat itu yang murni. Sehingga 85 jika diuangkan, dikonversikan dalam uang, berarti kan 85 gram dikalikan jumlah ataupun harga 1 gram emas murni saat ini. Nah itu adalah batasnya. Jika perikanan tersebut hasilnya sudah mencapai nisab itu, batas 85 gram emas, ataupun jika diuangkan bisa dikalikan sendiri ya, 1 gram sekarang berapa dikalikan 85. Jika sudah mencapai itu, maka wajib zakat. Itu nisabnya. Selain nisab juga ada waktu membayarnya ya. Nah ini yang unik di sini, waktu membayarnya itu ketika menghasilkan ataupun panen ya, sama seperti zakat pertanian di sini. Jadi kiasnya berbeda antara kias nisab dan kias waktu pembayarannya. Kalau nisabnya itu dikiaskan dengan zakat perdagangan, zakat perdagangan betul ya, secara 2,85 gram emas. Tapi waktu pembayarannya adalah dikiaskan dengan zakat pertanian, yaitu ketika panen. Nah, itu uniknya zakat perikanan di sini. Mas, aku mau nanya nih. Misalnya ya, ada petani udang, dia itu panen besar, keuntungannya itu sampai 1 miliar, tapi biaya operasionalnya itu 400 juta. Hitung-hitungnya gimana, Mas? Oke. Hitungnya gampang ya. Yaitu tadi sama seperti rumus zakat perdagangan ya. Ya, jadi dikiaskan dengan zakat perdagangan, tapi waktu pembayarannya dikiaskan dengan zakat pertanian ketika panen. Jadi untungnya 1 miliar, biaya operasional ataupun biaya untuk mendukung usaha tersebut adalah 400 juta. Berarti di sini juga ada perbedaan ya mengenai yang dihitung adalah hasil bersih atau kotor. Tapi itu monggo kita serahkan kepada para muzaki, calon muzaki untuk memilih yang mana, apakah dengan yang hasil kotor atau hasil bersih. Tapi jika kita jika kita memilih menghitung dengan hasil yang kotor, itu untuk kehati-hatian agar kita kehati-hatian dari sifat kikir ya. Jadi kita nggak cenderung mengurang-urangi dengan sesuatu yang masih meragukan lah. Takutnya itu adalah sifat kikir kita dengan mengurang-urangi dengan biaya-biaya yang lain. Tapi ada juga yang berpendapat dengan hasil bersih, yaitu dikurangi dengan hasil ataupun operasional yang timbul dalam perikanan ini. Itu tadi untungnya 1 miliar, operasional 400 juta, berarti dikurangi dulu untuk melihat hasil bersihnya. 1 miliar dikurangi 400 juta yaitu 600 juta. Nah, baru kita lihat 600 juta ini sudah masuk nisab 85 gram emas atau belum. 600 juta ini setelah dihitung adalah mencapai ataupun melebihi dari nisab 85 gram emas. Misalkan saja, karena harga emas berubah-ubah ya, misalkan saja hari ini harga emas 3 juta, 85 kali 3 juta kan berapa tuh? 85 kali 3 juta 250 lebih, nah itu kan masih jauh dari 600 juta. Maksudnya 600 juta sudah melampaui nisab itu. Nah, makanya di situ pengusaha tersebut wajib zakat karena sudah melampaui nisab 85 gram emas.
Nah, setelah sudah mengetahui dia wajib zakat karena sudah melampaui nisab, maka tinggal dikalikan saja 2,5%. Kan ketemu tuh 2,5% dikalikan 600 juta adalah 15 juta yang dibayarkan. Itu kan jika dibandingkan dengan untung 1 miliar ataupun tadi untung bersihnya 600 juta dibandingkan dengan zakat yang dikeluarkan 15 juta itu kan masih ringan lah kalau pengusaha yang besar itu ya. Jadi hanya 15 juta yang dibayarkan dan itu cukup ringan, cukup sudah membersihkan harta ataupun keuntungan dari petani ikan tersebut, petani udang tersebut dari sifat bakhil, sifat pelit, dan sudah gugur kewajiban zakatnya. Jadi buat teman-teman di rumah dimanapun berada, bagi yang punya ataupun mempunyai usaha perikanan, baik itu udang, lobster, ataupun bahkan ada belut tadi ya mungkin ya yang ada di sektor perikanan lah, perlu diingat bahwa apapun yang menghasilkan termasuk perikanan ada harta orang fakir, orang miskin di dalamnya, perlu kita bersihkan dengan zakat perikanan. Oke, semoga dengan adanya video ini kita dapat mengambil banyak pelajaran, kita dapat semangat lagi untuk berzakat dengan niat membersihkan harta kita dari harta-harta yang kotor ya. Jika teman-teman di rumah suka dan bisa komentar di kolom komentar ataupun like juga, jangan lupa share sebagai bentuk usaha kita untuk menyebarkan kebaikan seluas mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.